قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فلعلنا في هذا المجلس نذكر فائدة من الفوائد التي تهمنا من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وكلامه رحمه الله تعالى كله فوائد. Mungkin di majelis ini kita sebutkan satu faidah dari min kalam al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala wa ghafarallahu lah, dan ucapan beliau rahimahullahu ta'ala seluruhnya faidah, rahimahullahu ta'ala wa ghafarallahu lah. فقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن الناس ينقسمون في معرفة الحق وضده إلى 4 أقسام. جزاك الله خير. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan manusia terbagi 4 terkait dengan mengetahui al-haq dan lawannya, yaitu al-batil, bahwa mereka manusia itu seluruhnya terbagi 4. Dan beliau rahimahullah ta'ala mengambil faidah ini dari qaul Allah subhanahu wa ta'ala, kadzalika nufassilu al-ayat wa tastabina sabilul mujrimin. Demikian kita jelaskan ayat-ayat kami, wa tastabina sabilul mujrimin, supaya jelas jalannya orang yang sesat. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu fiha wa kadzalika nufassilu al-ayat, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan jelaskan, akan rincikan, nufassil akan rincikan al-adillah, al-ayat, al-barahin, al-hujaj. Allah subhanahu wa ta'ala akan jelaskan seluruh hujjah, seluruh dalil dengan jelas. Dan begitu bihamdillah aqidah ahli sunnah wal jamaah wa tariqat ahli sunnah wal jamaah, aqidah yang jelas, wadihah, bayyinah, sangat jelas, disebabkan karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah kembali kepada al-ayat wal adillah, kepada dalil yang mana Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan kepada umatnya, kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dalil ahli sunnah wal jamaah sangat banyak yang terkait dengan seluruh aqidah atau tariqah wa manhaj. Sudah jelas dan banyak. Nufassil al-ayat, jam'u ayah, jam'u dalil. Banyak dalil disebutkan dan dijelaskan dengan rinci. Jika kita bihamdillah subhanahu wa ta'ala belajar aqidah Ahlussunnah wal Jamaah wa tariqat wa manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, kita akan dapat banyak dalil, dan dalil tersebut dalil yang jelas, wadih wa bayyin. Bal dzakara Ibnu Qayyim rahimahullahu taala fi Nuniyah. Ibnu Qayyim rahimahullah di kitab Nuniyah, yaitu syair yang sering disebutkan 1000 bait syair. ذكر رحمه الله تعالى أن من طرق أهل الضلال الإجمال وعدم التفصيل. فعليك بالتبيان والتفصيل. فالإجمال هما سبب الضلال كل زمان، كما قال رحمه الله. Yang maknanya adalah beliau mengatakan mestinya engkau harus at-tafsil wa tabyin, kamu rincikan dan jelaskan hujjah-hujjah, jelaskan akidahmu dengan rinci, dengan jelas. Kata beliau disebabkan karena ijmal, yaitu tidak dirincikan, tidak dijelaskan, itu sebabnya sesatnya firqah dari zaman dulu. Al-syahid hafizakumullah, أن الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر أنه قد بين مفصلا الأدلة على الحق قال وتستبين سبيل المجرمين. Tidak cukup dijelaskan al-haq dengan rinci, ada lawannya, supaya jelas jalannya orang yang sesat. Tetap juga harus jelas juga tastabin, bayan, dari kata bayan, supaya jelas juga jalan orang yang sesat. Jika engkau belajar tauhid, harus belajar asyirik. Jika engkau belajar sifat ahli tauhid, belajar juga sifat ahli syirik. Jika engkau belajar al-bid'ah, belajar as-sunnah, belajar mahiyya al-bid'ah. Belajar sifat ahli sunnah, belajar juga sifat ahli bid'ah. Jika engkau belajar at-ta'ah, belajar ma hiya al-ma'siyah wa sifat ahli at-ta'ah wa sifat ahli al-ma'siyah. ولهذا في حديث حذيفة المشهور قال كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. Bahwa kata beliau rahimahullah wa radhiyallahu an, bahwa dulu sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang kebaikan. Kata beliau, adapun saya
saya bertanya kepada beliau, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kejelekan. Makhafata an yudrikani. Apa sebabnya? Khawatir, kata beliau, saya kena atau jatuh di dalam kejelekan tersebut. ولهذا كان حذيفة رضي الله تعالى عنه وارضاه من أعلم الناس بالفتن وبأسبابها وأصحابها، وكان هذا مشهورا عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. Karena itu Hudzaifah radhiyallahu taala anhu warḍah, beliau termasuk orang sahabat yang paling mengetahui fitnah dan sebab-sebabnya fitnah dan siapa yang membuatnya. Radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Qad kana as-sahabatu radhiyallahu taala anhu wa ardhahum yanzuruna wa ya'tabiruna fi aqwalihi wa af'alihi. Para sahabat radhiyallahu taala anhum wa ardhahum dulu mereka memperhatikan perbuatan dan ucapan Hudzaifah radhiyallahu anhu wa ardhah. Jika muncul fitnah atau mereka ingin mengetahui siapa itu ahlul fitnah atau nifaq, radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. وهذا فيه أن من الناس من العلماء من يكون خبيرا بمعرفة البدع والتحزبات والضلال، ويكون أعلى معرفة من غيره، وإن كان غيره من أهل العلم والفضل. Ini faedah bahwa bisa jadi ada seorang alim, dia bisa mengetahui fitnah, mengetahui ahli dhalal wal bid'ah wal tahazzubat lebih daripada ulama yang lain. Walaupun ulama yang lain jelas mereka ilmunya sangat tinggi, tetapi bisa jadi ada di antara mereka yang memiliki ilmu yang lebih dibutuhkan terkait dengan satu bab, termasuk babul fitan wal dhalal. Walihada كان الإمام ابن باز رحمه الله تعالى يرجع في معرفة الضلال أو التحزبات الجديدة إلى الشيخ ربيع الشيخ محمد بن أمان الجامي رحمهم الله جميعا، وليس هذا من نقص أو الطعن فيه رحمه الله، بل هو من التواضع منه غفر الله له، فهو إمام المسلمين في زمانه. Karena itu hafizakumullah, Al-Imam Ibn Baz rahimahullah, beliau selalu kembali bertanya atau menyuruh manusia mengambil ilmu yang terkait dengan bid'ah yang baru, hizbiyah, menyuruh kembali kepada Syekh Rabi' wa Syekh Muhammad ibn Aman rahimahumullah ta'ala wa rahimahu Allah ta'ala. Dan banyak risalah-risalah beliau rahimahullah. Beliau kadang menulis risalah kepada Syekh Rabi', bertanya kepada beliau, meminta dari beliau supaya dijelaskan apa salahnya si fulan dan fulan. Bukan artinya Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala tidak mengetahui
sama sekali masalah fitnah hizbiyah, bukan. Akan tetapi rahimahullah, tawadhu'nya beliau rahimahullah ta'ala mengembalikan masalah tersebut kepada orang yang betul-betul mengetahui fitnah at-tahazzubat. Hada min tawadhu' a'immat ahli sunnah. Kama kana as-sahabi al-jalil Umar bin Khattab wa huwa ajal min Hudzaifah yarji'u fi su'alihi 'anil fitani ila Hudzaifah. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ardhah, dan dia lebih mulia daripada Hudzaifah. Akan tetapi beliau rahimahullah radhiyallahu an kembali kepada Hudzaifah bertanya tentang fitnah, tentang ahli tahazzubat atau ahli dhalal. Wa hada mashhur في سؤال عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه في مجلس عام عن الفتن، وكل صحابي يذكر الفتن الصغيرة، وعمر رضي الله عنه وارضاه يقول هذه الفتنة تكفرها الصلاة والزكاة والصيام، وكان يقول لست هذه أعني. فقال حذيفة أنا لها، قال أنت لها لله أبوك. ثم سرد رضي الله تعالى عنه وأرضاه الفتن المدلهمة العظيمة، ومنها قتل عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالشاهد في هذا أن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يرجع في بعض المسائل في معرفة الفتن وتفاصيلها إلى خبير الفتن حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. Kita kembali ke ayat yang tadi saya sebutkan dan taksim Ibnu Qayyim rahimahullah. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala beliau sebutkan ada 4 keadaan manusia yang terkait dengan ma'rifatil haq, mengetahui al-haq, dan juga lawannya. Dan beliau sebutkan siapa yang paling kokoh di dalam al-istiqamah ala dinillah subhanahu wa ta'ala. Faqala rahimahullah bima'na kalamih, yang pertama, من عرف الحق وضده تفصيلا علما وعملا. Yang pertama adalah yang mengetahui al-haq dan yang mengetahui lawannya al-haq, ilman atau tafsilan, ilman wa amalan. Yang mengetahui al-haq dan mengetahui lawannya al-haq, sebagaimana tadi saya sebutkan, seperti asyirku billah, yang mengetahui at-tauhid dan mengetahui asyirik, al-kabir, yang besar, yang kecil, dan seluruh jenis-jenisnya syirik billahi azza wa jal, dan mengetahui as-sunnah, dan mengetahui al-bid'ah, jenis-jenis bid'ah, sebab-sebab yang menjatuhkan orang ke bid'ah, dengan rinci. Ilman wa amalan, mengetahuinya dengan ilmu dan amalan, mengetahuinya juga wallahu a'lam caranya ahlul syirik wa ahlul bid'ah. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wa hadha akmaluhum wa atammuhum. Hada wadih. Dan orang ini yang mengetahui al-haq dan juga mengetahui jalan yang sesat dengan rinci. Kata beliau rahimahullah, orang ini yang paling kuat ilmunya, yang paling kokoh
di dalam al-istiqamah ala ta'atillahi wal istiqamah ala tariqati ahli sunnah wal jamaah. Jelas insyaallah yang mengetahui seluruh makna at-tauhid dengan rinci, dengan hujjah, dengan bayan, wuduh. Mengetahui juga seluruh jenisnya asyirku billah wa suwar asyirik wa anwa' asyirik, dan mengetahui turuq ahli syirki wal iyadu billah. Wa a'la min dhalik an ya'rifa syubuhat ahli syirk wal jawab anha. Fahada huwa thabit ala dinillahi azza wa jal la tuza'zi'uhu al-fitan. Sebagaimana paling contoh dekat adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Faqad kana rahimahullah a'lamun nasi fi zamanihi rahimahullah bil haqqi was sunnah wa a'lamuhum kadzalika bil batili wa turuqihi, hatta annahu kana ya'lam min turuqi أهل البدع كالأشاعرة أكثر من معرفة الأشاعرة أنفسهم بالأشعرية. Seperti Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah wa ghafarallahu lah, beliau di zamannya beliau yang paling mengetahui al-haq rahimahullah. Di zamannya beliau rahimahullah yang mengetahui jalan yang sesat dan akidah wa fikrah orang-orang yang sesat, sampai beliau rahimahullah ta'ala lebih mengetahui akidah yang sesat daripada orang yang meyakini akidah tersebut, seperti al-Asy'ariyah. Ketika beliau rahimahullah ta'ala berdebat dengan mereka, terlihat bahwa beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan akidahnya kaum Asy'ariyah, sedangkan mereka tidak mengetahui akidah tersebut dengan rinci, karena dia mengetahui rahimahullah ta'ala al-haq wal batil bil-tafsil. Sampai beliau fi munazaratihi munazarat al-wasitiyah wal-hamawiyah wa ghairiha, munazarah al-ula wa tsaniyah, beliau rahimahullah ta'ala sangat kokoh. Beliau rahimahullah ta'ala sambil mengatakan kepada mereka, buktikan satu dalil dari as-salaf as-salih bahwa mereka mentawilkan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada, kata beliau rahimahullah ta'ala. Dan termasuk ciri khasnya Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, walaupun ada yang sebelumnya tetapi tidak rinci, ciri khasnya beliau rahimahullah ta'ala ketika membantah ahlul dalal, termasuk ini Asy'ariyah, beliau menggunakan ucapan ulama yang mereka yang dulu membantah ulama yang di zamannya mereka, di zamannya beliau, menggunakan ucapannya ulama Asy'ariyah yang zaman dulu seperti Al-Asy'ari, Abu Hasan Al-Asy'ari, seperti Ibnu Mujahid muridnya Al-Asy'ari, seperti Al-Baqillani, seperti Abu Al-Abbas Al-Qastalani, yang lain, menggunakan ucapannya mereka membantah Asy'ariyah, ulama Asy'ariyah yang di zamannya beliau rahimahullah. Hada min quwwati ilmihi wa ma'rifatihi bi turuq ad-dhalal. Asyahid, ini yang pertama. Yang kedua,
yaitu qala rahimahullah bima'na kalamih man 'amiyat 'anhu أو من لم يعرف سبيل الحق ولم يعرف سبيل الضلال فهو من أضل الناس وأبعدهم عن الاستقامة. Yang kedua adalah orang yang tidak mengetahui al-haq dan tidak mengetahui al-batil. Dia orang yang apa? Jahil dengan al-haq dan jahil dengan al-batil. Tidak mengetahui mana jalan yang benar dan tidak mengetahui mana jalan yang yang sesat. Dia seakan-akan seorang buta yang sama sekali tidak tahu mana yang benar, mana akidah yang benar, mana akidah yang sesat. Dan ini wallahul musta'an, kita lihat bisa jadi di zaman sekarang banyak kaum muslimin wallahul musta'an yang mana mereka hanya sibuk dengan urusan dunia dan mereka tidak mengetahui mana akidah yang benar dalam masalah tauhid al-asma wa sifat al-uluhiyah wa rububiyah, dalam masalah sunnah. Tidak mengetahui mana syirku billahi azza wa jalla wa suwar syirik, tidak mengetahui mana al-bid'ah, suwar al-bid'ah. Dan kata beliau rahimahullah wa ta'ala, keadaan orang ini yang kedua adalah orang yang paling jauh dari jalan yang benar, dan ini orang yang paling sesat. Karena tidak tahu sama sekali mana yang benar, tidak tahu juga mana yang sesat. As'alullah al-'afwa wal-'afiyah. Ini yang kedua, lawan yang pertama. Yang pertama yang mengetahui al-haq dan mengetahui al-batil dengan rinci. Yang kedua kebaliknya, tidak mengetahui sama sekali mana hak mana batil. Maka di sini habibakumullah berusaha seorang muslim, seorang mukmin berusaha menjadi orang yang pertama supaya kokoh di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Jika muncul fitnah, maka dia dengan kokohnya dia tidak goyang. Karena dia mengetahui jalan yang tidak benar dan sebab-sebab membuat orang sesat atau jatuh di dalam bid'ah atau jatuh di dalam masalah yang tidak benar. Satu sebab saja yang dia mengetahuinya bahwa sebab itu akan mengantarkan orang, menjauhkan orang dari jalan sunnah, karena itu dia bisa menjauhkan diri dari sebab tersebut dan kokoh atas apa yang dia mengetahuinya. Maka habibakumullah, wasiyah, nasihat, yaitu engkau seharusnya sebelum kamu ucapkan ucapan atau mengambil sikap, sebenarnya engkau harusnya memiliki ilmu yang yakin. Ucapan kamu ini benar atau tidak, sikapnya benar atau tidak. Jadi ucapanmu, sikapmu terbangun atas ilmu yang jelas. Jika engkau sudah memiliki ilmu tersebut, dengannya engkau kokoh, dengannya engkau mengambil sikap, maka jangan sama sekali goyang jika ada iskal, ada ucapan yang bisa membuat sebagian orang bingung mana yang benar, apakah ini benar atau itu yang benar. Jika engkau bangunkan sikapmu dengan ilmu yang jelas, kamu kokoh di hal tersebut.
Jangan kamu tinggalkan keyakinanmu, ilmu yang jelas dengan syak, keraguan. Itsbut ala dhalik. Kokohlah atas apa yang kamu sudah ketahuinya. Ini hak, hak. Itu batil, batil. Saya jalan atas ilmu saya ini. Saya tidak akan mungkin mengatakan itu benar kecuali ada ilmu yang jelas yang membuat saya meninggalkan apa? Sikap yang lama dengan sikap yang baru. Harus dengan ilmu. Ingin selamat dari banyak fitnah, bangunkan sikapmu, ucapanmu atas ilmu yang jelas. Apa sebabnya itu? Apa sebabnya? Pertama, apakah itu batil? Apa dalilnya? Apa hujjahnya? Apa sebab-sebab membuat orang sesat? Hujjahnya, dalilnya. Sudah engkau mengetahui hal itu, pegang hal tersebut dengan kuat dan kokoh. Tidak boleh engkau sudah mengetahui hal tersebut, kamu dengan mudah meninggalkan hal itu, pindah ke hal yang enggak jelas. Tidak boleh. Sudah yakin itu sesat dengan ilmu ya. Kalau memang sikapnya, ucapannya engkau bangunkan bukan karena ilmu, karena ikut-ikut saja, jadi masalah. Sedikit masalah, pindah. Sedikit masalah, berubah. Bertanya, tidak ada masalah kepada gurumu. Apa dalilnya ini hujjah, ini benar. Apa dalilnya ini batil, ini hak. Jika dijelaskan kepadamu ilmu yang jelas, hujjah yang jelas, seperti engkau melihat matahari, jelas, tidak boleh bagi engkau tinggalkan hujjah itu yang jelas kepada sesuatu yang enggak jelas bagimu. As'alullah al-'afwa wal-'afiyah. Kenapa kita tinggalkan al-yaqin, pindah ke asyak? Wal ilmu wal yaqin la yuzalu bisyak. Fitnah bagaimanapun besar, banyak iskal, tetap ada Allah subhanahu wa ta'ala. Jika berikan taufik, kamu kokoh seperti gunung, gak akan goyang. Ini yang saya tahu, itu yang benar. Saya memiliki hujjah yang jelas. Apakah ada dalil, apakah ada hujjah yang membuatkan saya merubah sikap saya, yang mana dulu saya mengatakan itu tidak benar, sesat, saya sekarang berubah mengatakan itu benar? Apakah ada hujjah atau tidak ada hujjah? Apakah jelas atau tidak jelas? Termasuk nikmah dari Allah subhanahu wa ta'ala jika engkau memiliki ilmu mengenai seluruh masalah yang terkait dengan akidah, dengan manhaj, dan kamu kokoh dalam masalah tersebut. Wasiat yang kedua, yaitu engkau jika ada masalah baru, jangan langsung terjun di masalah itu. Karena jika engkau ikut, pasti engkau sudah akan memiliki sikap. Sudah bergabung, kamu ikut, orang tersebut memiliki sikap yang mana dengannya engkau sudah akan membenarkan apa yang kamu jalani, dan kamu akan celak orang yang tidak bersamamu. Jadi wasiat yang kedua ini, jika ada fitnah baru, engkau menjauh sedikit supaya melihat yang mana yang benar, yang mana yang salah. Bisa kamu timbangkan dengan baik. Jika langsung ke kanan, sudah. Itu yang kamu ingin bela, membenarkan, dan engkau mencela yang di kiri. Jika ke kiri, engkau juga apa? Akan membela yang di kiri dan ingin membenarkan hal itu, mencela yang kanan.
harus engkau hafizakumullah menjauh sedikit dari fitnah, dan sebenarnya jauh dari seluruh fitnah. Akan tetapi yang dimaksud, jika engkau harus mengambil sikap, engkau sebenarnya harus melihat kanan yang kiri mana yang benar. Jika orang mau timbang sesuatu, tidak mungkin dia langsung matanya dekat dari kifah, kalau bahasa Arab, kifah yang kanan atau kifah yang kiri. Kalau yang kiri dia tidak lihat yang kanan ini, berat tidak. Kalau dia ke kanan tidak lihat yang kiri, berat tidak. Menjauh sedikit dia bisa lihat mana yang berat, mana yang ringan. Dan tentu tidak akan mungkin kamu mengetahui mana yang berat kecuali dengan apa? Al-ilm. Kalau masalah timbangan itu dilihat dengan apa? Mata, ya. Dengan mata, karena sesuatu yang hissi dilihat. Ada berapa kilo di sini, ini berapa kilo. Ya. Tapi masalah agama syai' ma'nawi, maknawi. Jadi jangan jadi buktinya engkau banyak orang di sini berarti ini benar. Ini bukan timbangan agama, ini timbangan dunia. Beratnya ini karena di sini 5 kilo, di sini 2 kilo, berarti ini yang benar, ini yang bagus, ini dunia. Kalau masalah agama, walaupun di sini sedikit, di sini banyak, belum tentu yang di kanan benar. Bisa jadi yang di kiri yang sedikit apa? Benar. Dan termasuk dalil yang selalu Ahlus Sunnah sebutkan rahimahumullah ta'ala, bahwa apa? La taghtar bil kathrah. Jangan kau tertipu dengan apa? Kathrah, kebanyakan. Bahkan sampai ada ulama yang mengatakan rata-rata, mungkin seluruhnya ayat-ayat yang dalam kitabullah subhanahu wa ta'ala mengenai masalah kebanyakan dicela. Mungkin hanya satu yang tidak, tapi rata-ratanya dicela. Wa aktsaruhumul kafirun wa aktsaruhum la ya'lamun wa aktsaruhum la yafqahun wa aktsaruhumul fasiqun. Kebanyakan mereka tidak beriman, kebanyakan mereka tidak mengetahui, mereka kebanyakan fasik, kebanyakan yang dipuji adalah wa qalilun min ibadiyasy syakur wa qalilun ma'hum wa ma amana ma'ahu illa qalil. Malah yang sedikit yang dipuji. Walihada min mizani ahli dhalal al-kathrah. Termasuk timbangan ahli dhalal apa? Awamnya mereka mengikuti apa? Kebanyakan umat ini sekarang Asy'ariyah. Wah, berarti benar. Sufi, berarti benar. Asalullah al-afwa wal afiyah. Jadi hafizakumullah, ini dua wasiat. Yang pertama masalah bangunkan sikapmu, ucapanmu, perbuatanmu dengan ilmu yang jelas. Setelah itu kamu pegang ilmumu tersebut, jangan tinggalkan, jangan pindah kecuali dengan sebab yang jelas, ya ilmu yang jelas. Jangan karena sesuatu yang jelas membuat kamu pindah dari ilmu yang kamu mengetahui. Jangan karena taklid kamu pindah dari ilmu ke taklid. Mana lebih utama? Ilmu atau taklid? Ilmu. Para Ahlus Sunnah rahimahumullah mereka mengatakan taklid itu haram. Bagi orang yang bisa mengetahui hak dan batil, bagi dia haram. Kamu mengetahui ilmu itu, kamu pegang itu. Jangan karena taklid kamu meninggalkan ilmu. Intinya harus kamu mengetahui mana yang benar dengan yakin. Engkau kokoh. Jika bukan karena yakin, dari awalnya ragu, dari awalnya engkau taklid, maka akibatnya adalah apa? Akibatnya adalah engkau akan pindah-pindah. Besok hari ini sama dengan akidah ini, besok tinggalkan akidah ini, pindah ke akidah yang kedua.
sikapnya ini pindah ke sikap yang kedua, ketiga, keempat. Karena barakumullah, termasuk faedah yang mungkin kita bisa sebutkan di dalam majlis ini yang terkait dengan ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Wasiat yang kedua jelas insyaallah. Jadi hafizakumullah, ini baru dua jenis. Yang ketiga apa? Dari Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Yang kedua, yang ketiga adalah orang yang mengetahui al-haq dengan rinci, tetapi dia tidak mengetahui sama sekali kebatilan. Ya, paham jelas? Apa yang pertama? Apa yang pertama? Yang mengetahui apa? Mengetahui al-haq dengan rinci dan batil dengan rinci. Jelas? Dengan ilmu. Yang kedua apa? Tidak mengetahui hak, tidak mengetahui batil. Apa yang ketiga ini sekarang? Yang mengetahui al-haq dengan rinci. Masih bagus sikapnya kan? Alhamdulillah mengetahui hak rinci dengan yakin. Apa itu tauhid? Apa itu sunnah? Bagus, alhamdulillah. Tetapi tidak mengetahui sama sekali apa? Kebatilan dan sebabnya kebatilan. Tidak mengetahui. Apa itu syirik? Tidak tahu. Besoknya dia berbuat syirik. Dikira itu apa? Tauhid. Bisa jadi ada yang mengindahkan syirik di matanya dia. Oh betul, itu tauhid. Orangnya tidak mengetahui itu bid'ah. Bisa jadi ada yang bikin syubhat, dia akan tertipu, dia berbuat bid'ah itu karena dia tidak mengetahui bahwa itu bid'ah. Ini kata beliau rahimahullah taala, walaupun dia sudah selamat dari apa? Sudah dia memiliki ilmu yang bagus, yang baik dengan kebaikan, dengan al-haq, tetapi karena jahil dengan kejelekan, dia bisa jadi jatuh ke dalam apa? Kejelekan tersebut. Karena itulah tadi hadis siapa? Hudzaifah, makhafatan durikani. Kata Hudzaifah, saya bertanya kepada Rasulullah tentang kejelekan supaya saya tidak jatuh dalamnya, padanya. Maka engkau juga jika tidak mengetahui tentang kejelekan, tentang syirik, tentang bid'ah, tentang sebabnya sesatnya orang, engkau bisa jatuh ke dalamnya. Jelas? Engkau mengetahui ini jalan yang ke Makassar. Ini jalan yang belum tentu kamu tahu inikah ke Makassar atau tidak. Engkau bisa ragu. Siapa tahu saya jalan ini mungkin tembus ke Makassar. Ujung-ujungnya kemana? Ke hutan. Ya. Kau melihat ada beberapa mobil yang lewat situ. Ini kemana ini? Mungkin mereka juga ke Makassar. Mungkin lebih bagus jalan ini. Persingkat. Akhirnya singkatnya kemana? Sesat. Ya. Tapi jika mengetahui ini jalan yang benar, ini jalan yang tidak benar, ini sampainya ke daerah mana, atau ke hutan, atau kemana, kamu kokoh. Walaupun lihat 100 mobil lewat situ, tetap kamu jalan yang yakin. Mengetahui yang hak dan tidak mengetahui yang batil bisa menjadi sebab engkau berbuat kebatilan. Ada yang mengindahkan kebatilan, atau kamu sendiri yang jatuh pada kebatilan jika kamu tidak mengetahuinya. Seperti misalnya bab riba, yang mana jual beli yang halal, yang mana yang batil. Tidak mengetahui mana yang batil, besoknya engkau berbuat jual beli muamalah dengan muamalah yang haram, jatuh ke dalam riba. Kenapa? Karena kau tidak mengetahui jenisnya riba. Apa yang keempat terakhir? Yang terakhir, yang mengetahui kebatilan dengan rinci dan tidak mengetahui apa? Al-haq. Kebaliknya. Kebalikan berapa? Yang ketiga. Dia mengetahui mana yang batil dengan rinci. Tetapi suruh dia belajar agama Allah malas. Dia maunya tahu saja mana itu yang batil. Bagaimana jenisnya syirik. Bagaimana jenisnya bid'ah. Itu mubtadi', itu dal, itu hizbi. Masya Allah, kalau bicara itu nomor 1. Kalah ustadznya diam, dia yang cerita, yang bicara. Tetapi jika ditanya masalah dasarnya al-haq, dasarnya tauhid, dasarnya sunnah, tidak tahu. Ini juga bahaya keadaannya, karena bisa tercampur. Nanti dia bisa mencela al-haq, mengira itu apa? Batil. Dia bisa membela kebatilan karena dia kira itu
al-haq. Bisa jadi dia mencela ahlul haq sebabnya dikira itu mereka ahlul batil. Jadi ini dengan ringkas faidah dari Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ada 4 jenis. Yang pertama apa? Man yujib? Daman Ahmad dengan rinci. Yang kedua, yang tidak mengetahui al-haq dan batil sama sekali, gelap, buta. Yang pertama mubsir, yara al-haqqa wa yara al-batil, fayattabi'u al-haqqa biyaqin wa yatruku al-batil biyaqin, la yataza'za' 'anil haqq qaida unmulah wa la yataza'za' 'anil wa la yattabi'u al-batil qaida unmulah, thabit qal jabal. As'alullah as-sabata 'ala al-haqq. Apa yang kedua? Yang ketiga, yang mengetahui al-haq dengan rinci dan apa? Tidak mengetahui kebatilan. Ya, ini keadaannya juga bahaya. Yang pertama, yang paling baik, yang paling bagus. Yang kedua, kata Ibnu Qayyim, yang paling jelek karena tidak mengetahui sama sekali mana hak yang batil. Yang ketiga apa? Dia juga jatuh ke dalam celaan karena dia mengetahui al-haq tapi tidak mengetahui al-batil, bisa berbuat syirik, bisa berbuat bid'ah. Yang ketiga kebaliknya. Jelas? Maka berusaha ayyuhal ikhwah billakumullah, berusaha kita belajar akidahnya kita wa manhaj ahlus sunnah wal jamaah dengan rinci. Ini kita butuhkan. Dan sebagaimana kadang kita lihat sebagian ikhwah belajar manhaj ahlus sunnah dengan apa? Dengan rinci. Misalnya sering buka kitab daris usul ahlus sunnah, Masya Allah, asal yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, belajar sering kan dengan daris kitab tersebut. Kitab-kitab itu seperti kitab Abdul Karim Barjas, ya, rahimahullah, dan ulama yang lain, usul ahlus sunnah, Masya Allah, bagus. Tetapi tidak mengetahui apa? Ma hiya usul ahli bid'ah. Tidak mengetahui dasar ahli bid'ah. Tidak mengetahui asbab al-bid'ah. Tidak mengetahui asbab al-hizbiyah wa usul al-hizbiyah. Dia tidak mengetahuinya. Ini jatuh di mana nih? Bagian yang keberapa? Yang ketiga. Ya. Butuh disebutkan dengan rinci apa sebabnya. Pertama, dasarnya ahlul bidah. Contoh dasarnya ikhwan muslimin apa? Coba kalau ditanya masih bingung-bingung. Dasarnya ikhwan muslimin harus tahu 1, 2, 3, 4, 5. Sudah tahu, enak. Sudah tahu ahlus sunnah dasarnya apa, ikhwan muslimin dasarnya apa. Ini dia tahu. Tidak akan goyang, sudah jelas. Ya, ini pahit, ini manis. Ini gula, ini apa? Garam. Tidak mungkin dia apa? Coba-coba garam, ini mungkin manis. Dia tahu ini memang baik. Sudah tahu dia. Bukan mau coba dulu. Seperti orang yang tidak mengetahui dasar ahlul bid'ah, dia coba apa? Bid'ah. Siapa tahu itu benar. Siapa tahu itu bagus. Siapa tahu fulan itu benar. Akhirnya apa? Dia jatuh di dalam bid'ah tersebut. Tapi yang mengetahuinya dengan mengetahui dasarnya bid'ah, mengetahui sebabnya bid'ah, dia tidak akan mungkin salah beli. Suruh beli gula, dia beli garam. Ya. Maka karena itu billakumullah butuh sebenarnya dijelaskan rincinya usul al-bid'ah wa usul ahli al-dhalal wa asbab al-dhalal. As'alullah subhanahu wa ta'ala an yufaqqihana fi ad-din wa an yu'allimana at-ta'wil wa an yunjiyana من الضلال في الشرك والبدع والمعاصي والذنوب إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى هنا جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.